modul ajar wujud zat dan perubahannya. Dan saya Katria Mira. Dan saya Eka. Di sini kami akan mempresentasikan proyek tentang wujud zat dan perubahannya. Terima kasih. Sampai jumpa di analis. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi wujud zat dan perubahannya. Dimulai dari topik A, yaitu materi makhluk apa itu. Materi itu apa sih? Jadi materi adalah segala sesuatu yang punya atau memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, seperti kita, lalu ada hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Kemudian ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Kemudian apa itu massa? Seperti apa sih contohnya? Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu botol kaca tentu berbeda dengan massa satu botol plastik. Ciri-ciri materi. Selain memiliki massa, materi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol, udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Volume adalah ukuran jumlah ruang yang ditempati oleh suatu zat atau benda. Kemudian hubungan massa dan volume. Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Kemudian pada topik B, yaitu memangnya wujud materi seperti apa? Karakteristik benda itu memiliki 3 ciri, yaitu ada padat, cair, dan gas. Padat, benda padat memiliki bentuk atau volume yang tetap, sehingga tidak mengalami perubahan yang signifikan saat ditempatkan di tempat yang berbeda. Selain itu, benda padat juga cenderung memiliki struktur yang teratur dan rapat, sehingga memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi. Kemudian benda cair. Karakteristik utama benda cair adalah kemampuannya untuk mengalir dan mengisi wadah yang menguatnya. Jadi benda cair mampu berubah bentuk sesuai dengan wadah yang menempati. Volumenya tetap dan tidak berubah. Daya tarik antara molekulnya lemah. Kemudian ada benda gas. Benda gas bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Kerapatannya rendah. Susunan partikel gas sangat rendah karena daya tarik antara partikelnya sangat lemah. Dan di sini terdapat sebuah tabel, yaitu tabel perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Bisa kita lihat sama-sama. Yaitu pada topik C, bagaimana wujud benda berubah. Definisi perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal beserta contohnya. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya mentega yang dipanaskan, batu es yang berubah menjadi cair, lilin yang dipanaskan. Kemudian ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang terjadi karena suhu yang menjadi dingin. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam blender maka akan menjadi es batu. Kemudian agar-agar yang dimasak lalu menjadi padat. Kemudian lilin yang kembali membeku setelah dilelehkan. Lanjut yaitu ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi wujud cair. Contohnya peristiwa mengembun yang sering terjadi adalah embun yang muncul pada daun pada pagi hari. Kemudian terbentuknya kabut, dinding luar gelas basah apabila gelas
yang bisa habis ketika diletakkan di ruangan terbuka, lalu salju yang mencair, es batu yang baru keluar dari lemari. Kemudian ada yang terakhir mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda padat dari gas menjadi padat. Contohnya berbentuknya salju, lalu embun beku, dan terbentuknya bunga es dalam lemari pendingin atau freezer. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Dilanjutkan untuk presentasi kedua yang akan disampaikan oleh saudara Dio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dio Kurniawan akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu presentasi modul ajar kurikulum merdeka IPAS kelas 4. Nah, di sini modul ajar ini disusun oleh kelompok 2. Di sini mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan alam dan sosial dan membahas tentang materi bab 2 wujud zat dan perubahannya. Dibagi menjadi 3 topik. Yang topik pertama ada materi makhluk itu apa. Topik kedua ada memangnya wujud materi itu seperti apa. Dan topik ketiga itu ada bagaimana wujud benda berubah. Nah, di sini juga ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini dikhususkan untuk peserta didik mampu mengenal definisi materi. Kedua, memahami wujud dari materi. Ketiga, mendefinisikan proses perubahan wujud zat yang terjadi. Baik, lanjut untuk di bawahnya ada kompetensi awal. Ini ada mengenali materi, mempelajari wujud dari zat dan materi, mempelajari bagaimana perubahan wujud zat. Lanjut untuk yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini akan masuk dalam kegiatan ini dengan kegiatan ini, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada bernalar kritis dan kreatif. Di bawahnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini adalah bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam presentasi. Yang pertama itu ada topik A, materi makhluk apa itu. Nah, materi makhluk apa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada apa itu massa dan apa itu volume. Nah, dari apa itu massa itu ada perlengkapan, ada botol kaca, botol plastik. Untuk volume itu ada botol plastik dan air. Lanjut untuk topik B, topik kedua yaitu memangnya wujud materi itu seperti apa. Nah, nanti bisa dijelaskan dalam proyek. Dan di sini ada perlengkapannya. Di sini ada batu, kayu, uang dan logam. Kemudian ada wadah plastik, kaki plastik, air dan galon. Lanjut untuk topik C itu bagaimana wujud benda berubah. Di sini ada perlengkapannya. Di sini ada kaleng, sendok, wadah atau gelas, lilin, kemudian coklat, es batu, ada air, kemudian ada kapur baris dan pasir. Nah, selanjutnya di sini ada proyek belajar. Di sini ada peralatan dan bahan. Juga ada kaleng, wadah, sendok, air, agar-agar dan lilin. Selanjutnya ada target peserta didik. Ini target dari guru untuk peserta didik agar peserta didik itu dapat mencerna dan memahami materi ajar dengan baik. Lanjut untuk model pembelajaran kami itu ada pembelajaran tatap muka. Dan di sini ada komponen inti yang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada tujuan kegiatan guru dan pembelajaran. Yang pertama dari pembelajaran bab 2, guru menginginkan atau ingin peserta didik mampu mengenali materi. Yang kedua itu peserta didik mampu mempelajari wujud dari zat dan materi. Yang ketiga, peserta didik mempelajari bagaimana perubahan wujud zat. Nah, itu tujuan dari pembelajaran bab 2. Nah, dalam bab 2 ini ada beberapa dibagi
yaitu ada tujuan pembelajaran penggalan tema yang bertujuan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang sudah diketahui berkaitan dengan tema pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran topik A. Topik A di sini tujuannya yaitu untuk peserta didik mengenali materi, peserta didik memahami masa dan volume. Di topik B, di sini ada peserta didik mempelajari wujud zat dan materi. Kemudian peserta didik mendeskripsikan karakteristik wujud zat padat, cair dan gas. Untuk yang ketiga, peserta didik dapat membedakan karakteristik wujud zat padat, cair dan gas. Nah, untuk topik yang ketiga itu tujuan pembelajaran topik C. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda. Lanjut untuk tujuan pembelajaran poin belajar itu ada peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat. Nah, di sini ada pemahaman bermakna. Ini ada topik A, makhluk itu apa? Itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali materi, memahami hubungan antara massa dan volume, mempelajari wujud zat dari zat atau materi. Kemudian di topik B, memangnya wujud materi itu seperti apa? Di sini ada untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan karakteristik wujud zat padat, cair, gas, dan dapat membedakan karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas. Nah, lanjut untuk topik yang ketiga yaitu bagaimana wujud benda berubah. Di sini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa agar mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dan menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda. Nah, ini ada proyek belajar meningkatkan kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan bagaimana proses perubahan wujud zat. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, gunanya pertanyaan pemantik ini untuk memancing siswa agar mengeluarkan argumen mereka tentang yang mereka ketahui tentang perubahan wujud dan zat. Yaitu pertama itu ada pengenalan topik bab 2, yaitu apa itu wujud. Kemudian di topik A, materi makhluk apa itu ada apa itu materi, seperti apa saja wujud materi. Nah, itu adalah pertanyaan pemantik untuk peserta didik agar mereka mengeluarkan argumentasi mereka sendiri, pengetahuan mereka sendiri tentang wujud zat dan perubahannya. Mungkin untuk topik B dan topik C itu seperti itu. Contohnya kita lanjut saja kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan orientasi dan kegiatan apersepsi dan kegiatan inti, kegiatan motivasi, mungkin ada lagi beberapa kegiatan. Kita bahas dulu dari kegiatan orientasi. Nah, orientasi di sini peserta didik dan guru dan peserta didik memulai dengan berdoa bersama. Nah, berdoa ini biasanya dipimpin oleh peserta didik, salah satunya mungkin ketua kelas. Kemudian dilanjutkan dengan peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Baik, yang ketiga itu peserta didik dan guru melakukan SDG atau penyemangatan kepada peserta didik, memberikan motivasi tentunya ya. Kemudian ada kegiatan persepsi, itu ada B. Yang pertama ada sampaikan pada peserta didik bahwa di bab ini mereka akan belajar mengenai wujud benda dan perubahannya. Kemudian ada pendahulu peserta didik untuk menggali apa yang ingin mereka ketahui tentang wujud benda serta perubahannya. Nah, ini ada sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, jangan lupa dalam kegiatan ini juga
disampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada kegiatan motivasi, ya guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran juga. Lanjut untuk kegiatan inti, itu ada pengajaran topik A, itu materi makhluk apa itu. Nah, di sini ada mulai dari arahan peserta didik, kemudian nanti diajukan pertanyaan dari guru, memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Lanjut untuk ajukan pertanyaan kepada peserta didik, apa persamaan antara dunia dan makhluk hidup. Kemudian nomor 4, berikan pemahaman kepada peserta didik bahwa makhluk hidup dan benda tak hidup memiliki kesamaan utama. Kemudian ada semua yang bisa dihindari didera itu disebut dengan materi. Mungkin ada beberapa yang bisa dibaca nanti. Kita lanjut untuk topik yang kedua, apa itu volume. Berikan ulasan singkat kepada peserta didik bahwa ciri-ciri materi adalah menempati ruang. Mungkin ada beberapa nanti. Baik, lanjut untuk apa itu volume, mungkin sama dengan yang pertama, pasti ada memberikan ulasan, gerakan teks, bukan topik, seperti kegiatan inti. Di sini ada gambar, gambar kayak gambar toples, kaki, gelas, mangkok, dan gelas plastik. Jadi juga ada beberapa langkah yang dimasukkan seluruh air dalam wadah pertama, kemudian masukkan seluruh air dalam wadah pertama dan ke wadah kedua, kemudian berikan penjelasan kepada peserta didik tentang ciri materi yang itu menempati ruang tersebut. Nah, di sini ada topik B, memangnya wujud materi itu seperti apa? Nah, sama dengan yang pertama tadi, pasti ada memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang materi wujud sifat dan benda-benda dan berbeda-beda. Kemudian memberikan pengantar kepada peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menekankan setiap benda dan mengamati apakah ada perubahan. Kemudian ada beberapa ini akan bisa selesai ini. Contohnya mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian lalu ambil balon dan ditiup. Nah, ini salah satu contoh berupa dari topik B. Lanjut. Nah, di sini ada gambarnya dan di sini ada siapkan 3 benda seperti apa gambar seperti pada gambar di atas. Lalu lakukan kegiatan tanya jawab. Nah, di sini ada pertanyaan nanti. Nah, ini ada topik lanjut untuk topik C, yaitu bagaimana wujud benda berulang. Nah, di sini ada satu, apa itu mencair dan membeku. Nah, jelas pasti semuanya tahu dengan mencair dan membeku. Mencair itu seperti kita punya batu es yang dia kemudian air biasa kita masukkan dalam kulkas, lemari es yaitu freezer, kemudian dia membeku menjadi keras dan dingin. Nah, lanjut. Baik, selanjutnya ada kegiatan penutup, yaitu guru memberikan refleksi, yaitu mengulas kembali materi sebelumnya. Nanti ditanyakan kepada peserta didik apakah ada yang masih bingung, apa yang masih kurang jelas, nanti bisa diulas kembali. Nah, kemudian ada siswa dapat menyimpulkan isi dari materi pada pembelajaran hari ini. Siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian siswa mengkomunikasikan tugas dan terakhir guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Nah, di sini ada refleksi materi tadi, bisa diulas kembali siswa. Nah, di sini juga ada refleksi di topik ini, di topik C. Nah, di sini ada sistem penilaian. Nanti dinilai dengan berbagai aspek, tidak hanya nilai sikap, mungkin tidak dengan nilai
pengetahuan, bisa dengan nilai yang lainnya, bisa praktek dan lain-lain. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada rasa, benda 1, benda 2, budaya yang lebih berat, budaya yang lebih ringan. Ini soalnya. Terus ganti itu saja. Nah, di sini ada bahan bacaan dulu peserta didik tentang topik materi yang akan disampaikan, nanti bisa dibaca kembali. Terusnya glosarium. Nah, peserta didik akan belajar tentang karakteristik materi, wujud dari suatu materi yang dekat, perubahan wujud benda dan energi yang terlibat dan proses perubahan itu. Nah, kemudian peserta didik juga akan mempelajari bagaimana wujud dasar materi yakni padat, cair, dan gas. Nah, jika memang dimungkinkan, guru diperkenankan untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana suatu partikel-partikel zat padat, zat cair, dan gas yang pada akhirnya membuat zat tersebut memiliki karakteristik yang unik. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam modul ajar ini. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Tolong ketua kelas lagi. Baik Bu, mari. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa, baik. Doa selesai. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita melakukan ice breaking supaya lebih semangat ya belajarnya. Oke? Oke, Bu. Iya, sekarang berdiri semua. Oke. Hafal semua kan lagunya? Apa, Bu? Ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar, putar-putar tangan diputar, lunggul-lunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap belajar. Oke. Sudah semangat ya? Sudah, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan materi tentang wujud zat dan perubahannya di halaman 47 kalian buka. Itu bab 2. Nah, tujuan kalian belajar pada hari ini yang pertama menggali materi dan karakteristiknya. Yang kedua mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Dan yang ketiga mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi.
Lanjut, siapa yang bisa memberikan contoh apa saja sih benda-benda yang ada di sekitar kalian? Yang pertama apa? Kayu. Oke, yang kedua? Es batu. Oke, yang ketiga? Buku. Oke, benar, buku. Terus apa lagi? Meja. Meja. Nah, itu semua adalah benda atau materi yang ada di bumi. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan pengajaran topik A dulu, yaitu oke, topik A itu materi. Untuk apa itu? Ibu tanya. Materi itu apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, oke. Sebelum Ibu memberitahu definisi materi, coba lihat benda-benda yang ada di sekitar kita seperti spidol, terus meja, ada apa? Ada buku, ada papan tulis. Nah, ini semua termasuk materi. Sebab materi itu adalah benda yang menempati ruang dan waktu. Dan ada juga materi itu sama saja seperti makhluk. Ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup adalah makhluk yang bisa bernafas, bisa juga bergerak dan juga bisa berjalan. Nah, contohnya seperti manusia. Lanjut lagi ada hewan, tumbuhan, organisme dan juga jamur-jamuran, itu termasuk contoh benda hidup. Nah, contoh benda tak hidup ada papan tulis, spidol, meja, buku, lalu kursi. Nah, itu semua benda-benda yang tak hidup. Namun ada persamaan dari antara benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama, persamaannya sama-sama bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa disentuh. Dan yang kedua, bisa dirasakan serta menempati ruang dan waktu. Oke, selanjutnya ada di halaman belakangnya, halaman 56 itu volume. Sebelum masuk ke materi, selanjutnya Ibu ada 2 botol yang berisikan air walaupun sedikit dan yang tidak berisikan air. Menurut kalian mana yang lebih berat? Yang berisikan air. Oke, benar. Sebab karena dia ada massa di dalamnya, dan yang tidak ada air dia tidak mempunyai massa. Sebab itulah dia lebih ringan daripada yang mempunyai air. Oke. Baiklah, yang tadi kita mengukur antara botol di sebelah kiri Ibu dan di sebelah kanan Ibu, lebih berat di sebelah kiri karena dia diukur dengan massa. Massanya lebih berat daripada botol sebelah kanan. Oke, setelah ada contoh lain, ciri-ciri dari materi. Ini ada air tadi. Ibu akan masukkan ke dalam gelas. Apakah air tersebut sama bentuknya dengan gelas itu? Sama. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan masukkan ke dalam mangkok. Nih, apakah apakah air tersebut sama dengan mangkok juga? Sama, Bu. Ya, sama. Itulah ciri-ciri dari materi, yaitu menempati ruang dan waktu. Baiklah,
Dan antara karakteristik benda padat, benda cair, dan benda gas itu ada beberapa karakteristik yang akan ibu berikan materinya untuk menampilkan karakteristik benda padat, cair, dan juga gas. Nah, contohnya tadi saja spidol. Jadi benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap sehingga tidak berubah walaupun ditempatkan di tempat yang berbeda. Contohnya saja ibu pegang, spidol ini tetap jadi spidol, dan saat ditaruh di meja, spidol itu juga tetap jadi spidol. Dan yang kedua ada cair. Karakteristik utama benda cair adalah mengalir dan mengisi wadah yang memuatnya. Contohnya tadi seperti yang ibu contohkan tadi, cair, benda cair ini saat kita masukkan ke wadah, nih, dia akan menemani wadah tersebut. Jadi benda cair memiliki volume yang tetap dan tidak berubah. Namun molekulnya, gaya tarik antar molekulnya itu lemah. Oke. Dan yang terakhir ada gas. Gas bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya, serta kerapatannya itu rendah. Susunan partikel gas sangat renggang karena gaya tarik antar partikel sangat lemah. Jadi contohnya saja saat kita melihat asap. Nah, asap itu kan kita tidak bisa melihatnya dari jarak jauh, tapi kita bisa merasakannya bahwa itu ada asap. Nah, di dalam asap itu berbeda dengan benda padat dan benda cair. Kalau si benda padat ini kita bisa melihatnya secara langsung dan dia itu keras. Namun di benda gas itu tidak ada rasanya. Oke. Dan selanjutnya ada topik C yang terakhir ya. Topik C ini membahas tentang bagaimana wujud benda berubah. Bagaimana wujud benda berubah. Nah, di sini ibu ada media. Media ini bisa dilihat ada benda padat di atas sekali, yang di kanan ada benda cair dan di kiri ada benda gas. Kalau di ibu di kanan, kalau di kalian di kiri. Oke. Dari padat menjadi cair itu disebut mencair, dan dari cair menjadi benda padat disebut membeku. Lalu ada dari benda padat menjadi gas itu menyublim, dan dari gas menjadi benda padat itu mengkristal. Dan yang terakhir ada benda cair menjadi benda gas itu menguap, dan benda gas menjadi cair itu mengembun. Nah, kita akan mempraktekkan contoh dari mencair, membeku, mengkristal, menyublim, mengembun, dan menguap. Yang pertama ada mencair. Nah, bisa dilihat di ibu ada es batu. Es batu ini merupakan benda yang dari benda padat menjadi benda cair. Di sini ibu akan mencontohkan benda yang dari padat menjadi cair. Contohnya saja es batu. Es batu kan benda padat. Saat dipanaskan dia berubah menjadi benda cair. Nih, kita contohkan saja ya. Tuh, dia lama-lama menjadi benda cair karena saat es batu terkena panas dari api itu menjadi perubahan wujud menjadi dari padat menjadi cair. Oke, ini yang menjadi cair. Dan yang kedua ada membeku. Membeku itu ada lilin. Memang lilin ini benda padat, namun saat dipanaskan dia menjadi cair. Saat ketika terkena angin, dia menjadi beku kembali.
Nih, menjadi cair kan dia? Nih, menjadi cair. Namun saat didiamkan beberapa saat, lilin itu menjadi beku kembali. Nih, sudah mulai kan nih. Tuh. Nah, ini adalah contoh benda yang mencair. Nah, mungkin itu saja percobaan dari benda cair menjadi benda padat atau benda padat menjadi benda cair dan membeku. Dan selanjutnya itu ada benda yang menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim akan dipraktekkan oleh teman kita selanjutnya. Itu saja materi dari Ibu. Selanjutnya kita akan mempelajari materi di minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami akan melanjutkan presentasi atau praktek mengenai wujud zat dan perubahannya. Yang pertama yaitu mengembun, di mana proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu siapkan gelas, lalu siapkan air, dan yang terakhir lalu siapkan es batu atau belahan-belahan es batu. Nah, kemudian masukkan air ke dalam gelas. Lalu masukkan pecahan-pecahan es batu sedikit saja. Lalu kita tunggu 1 sampai 2 menit. Nah, kita lihat dalam 1 sampai 2 menit apa yang terjadi. Sambil menunggu hasil dari mengembun, kita lanjutkan untuk memanaskan wadah ini untuk menyublim dan mengkristal. Kita panaskan, kita hidupkan dulu. Ini kita tunggu sampai dia panas terlebih dahulu. Nah, setelah 2 menit, lalu apa yang terjadi dalam gelas yang berisi air dan es ini? Kita amati terlebih dahulu. Nah, udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Jadi, jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, uap air berubah menjadi titik-titik air. Nah, jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas tidak berasal dari dalam gelas, tetapi tetes-tetes air di luar gelas ini berasal dari uap air di sekitarnya yang mengembun. Nah, inilah proses mengembun, yaitu proses di mana perubahan wujud dari gas menjadi cair. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan mempraktekkan yaitu perubahan wujud benda yaitu menyublim dan mengkristal. Di mana menyublim yaitu proses perubahan dari benda padat menjadi gas, dan mengkristal yaitu benda gas menjadi padat. Nah, di sini kita siapkan kaleng ini yang sudah dipanaskan, lalu kita isi dengan sedikit pasir. Sudah itu lalu kita masukkan beberapa biji kapur barus. Nah, setelah itu kita tutup dengan tutupnya ini tutup kaleng, yaitu dengan dikasih air, dikasih es batu.
bisa kita amati yaitu benda padat yaitu kapur, barus, dan pasir tadi. Nah, dia akan berubah menjadi gas dan itu dinamakan menyublim. Nah, sedangkan mengkristal yaitu perubahan gas menjadi padat. Nah, kita bisa lihat di sini di bawah tutup kaleng ini yaitu gas menjadi padat. Nah, itu juga di sekelilingnya juga sama saja. Nah, inilah yang dinamakan menyublim dan mengkristal. Terus, selanjutnya kita akan ke perubahan menguap. Proses menguap yaitu perubahan dari wujud cair menjadi gas. Nah, di sini kita masukkan air, air dipanaskan dan tunggu beberapa saat. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, air yang dipanaskan tadi, dia akan mengeluarkan uap. Uap air ini yaitu proses penguapan.